Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 11. Pertemuan 11 pada mata kuliah analisa proyek sistem informasi ya, yang berjudul manajemen risiko. Nah, pada manajemen risiko ini kita belajar bagaimana memanage atau mengatur risiko. Risiko di sini adalah permasalahan yang timbul yang bisa menyebabkan gagalnya sebuah pekerjaan atau gagalnya sebuah proyek. Jadi risiko itu bisa kita manage atau bisa kita minimalisir ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuannya adalah kita mengetahui manajemen risiko. Yang pertama adalah memahami konsep manajemen risiko. Kedua, memahami sumber-sumber risiko. Ketiga, dapat memodelkan risiko dan membuat contingency plan. Jadi, tujuan pertama kita lihat di sini konsepnya apa sih, definisi dari risiko itu. Yang kedua adalah sumber-sumber yang bisa menimbulkan risiko. Yang ketiga adalah bagaimana perencanaan-perencanaan untuk apa ya, kita memodelkan bentuk-bentuk risiko. Oke, risiko di sini bisa didefinisikan yang pertama masalah yang belum terjadi, itu ya. Jadi risiko itu adalah sebuah permasalahan dalam sebuah tentunya kita hubungan dalam kegiatan proyek ya, yang bisa timbul di awal sampai di akhir misalnya ya. Karena kan tadi kegiatan proyek itu durasinya tidak sebentar, bisa 1 tahun, 2 tahun ya. Kedua, kenapa menjadi sulit ya risiko itu? Ya, termasuk sulit misalnya bagaimana cara memecahkan atau mencari solusinya. Ketiga, beberapa harus waspada terhadap berita buruk. Tidak seorang pun ingin menjadi pesuruh atau terlihat cemas. Nah, jadi ini terkait misalnya manajemen staff ya atau karyawan yang kemarin kan sumber daya manusianya kan ada ya juga manajemennya. Jadi seseorang terkadang tidak ingin jadi apa ya pesuruh ya, dalam hal pekerjaan atau misalnya dia eh, apa ya terganggu oleh pekerjaan ya terlihat cemas gitu ya. Yang ketiga yang berkaitan dengan yang keempat yang berkaitan dengan risiko yaitu yang diperlukan adalah mendefinisikan strategi pada awal proyek. Jadi pada awal proyek itu memang perlu dibuat perencanaan-perencanaan yang bisa menyukseskan tingkat keberhasilan sebuah proyek ya. Manajemen risiko ya. Terkait manajemen sempat saya singgung, manajemen itu adalah mengatur, memanage ya, misalnya menambahkan ya, bagaimana kita mengatur manajemen keuangan misalnya, mengatur keuangan, pemasukan, pengeluaran itu diatur semuanya ya. Kalau manajemen risiko berarti apa saja yang diatur ya. Berarti permasalahan yang ada itu bisa diatur. Yang terkait manajemen risiko di sini satu, identifikasi, analisis, dan kontrol. Berarti kita mengidentifikasi permasalahan atau risiko-risiko yang muncul pada saat kegiatan proyek itu akan proyek berjalan ya atau pekerjaan berjalan. Baru yang kedua adalah dianalisis ya. Dianalisis misalnya bagaimana cara pemecahannya, bagaimana solusinya, dan yang ketiga adalah kontrol. Bagaimana mengkontrol risiko itu atau meminimalisir. Ya. Meminimalisir itu misalnya risiko itu pasti ada, tetapi bagaimana kita menjadi rendah risikonya ya. Yang kedua adalah tujuan menghindari krisis. Ketiga adalah TR, di sini adalah risiko manajemen versus project management ya. Berlaku khusus versus seluruh project. Nah, itu perbandingannya nanti yang kita pelajari. Proaktif versus reaktif. Nah, itu resiko ya. Ada risiko yang untuk berlaku khusus, memang risiko yang berlaku untuk seluruh project. Dan ada yang risiko sifatnya proaktif dan yang reaktif ya. Nah, ini adalah strategi risiko reaktif dan proaktif ya. Reaktif, nah, reaktif itu biasanya ketika kita menyebabkan ada melakukan sebuah kegiatan muncul risiko. Ada juga memang yang risiko memang
ya. Proaktif ya, dalam artian memang muncul gitu ya, muncul untuk kita hadapi gitu ya. Yang pertama di sini, mayoritas tim software bersandar pada strategi reaktif, tidak melakukan apapun di area risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi. Nah, itu ya. Reaktif dalam artian eh, tidak melakukan kesalahan ketika dalam pengembangan sebuah software. Ya, itu di manage ya, agar resiko tidak terjadi. Nah, itu resiko yang muncul misalnya nanti kita sebut dengan reaktif. Yang kedua, strategi yang benar untuk manajemen resiko adalah strategi proaktif. Nah, proaktif dalam artian eh, apa ya? Kita bisa menebak atau kita bisa memprediksi kira-kira resiko apa yang akan muncul. Nah, itu proaktif. Sehingga bisa kita minimalisir terlebih dahulu ya, paling tidak. Ketiga, strategi proaktif dimulai sebelum kerja teknis dimulai dengan melakukan pertama identifikasi resiko, yang kedua probabilitas dan pengaruh proyek yang diperkirakan serta diprioritaskan menurut kepentingan. Untuk menghindari risiko, yaitu di sini membuat rencana yang memungkinkan untuk merespon dengan cara yang dapat terkontrol. Nah, jadi kalau saya boleh tandai di sini adalah cara menghindari resiko. Bagaimana menghindari? Berarti kita membuat rencana atau membuat plan. Ya. Merespon dengan cara yang dapat terkontrol. Jadi kita melakukan beberapa tindakan atau tahapan-tahapan yang dapat mengontrol terjadinya sebuah risiko atau bisa mencegah risiko itu terjadi misalnya ya. Nah, tapi ada juga yang tadi ya, dalam artian risiko itu pasti ada, tapi kita mengontrol atau meminimalisir. Nah, ini adalah risiko pada perangkat lunak atau risiko dalam pengembangan sebuah software. Yang pertama adalah karakteristiknya atau ciri-cirinya ketidakpastian. 0 kurang dari kepastian, kepastian kurang dari 1. Misalnya, apa ya, resiko perangkat lunak itu terkadang bisa muncul ya di sini. Peluangnya antara 0 ke 1 ya. Misalnya ada 1 misalnya atau memang tidak ada ya gitu ya. Kedua, kerugian yang terkait uang, hidup, reputasi dan sebagainya ya. Ini dampak dari resikonya. Misalnya ketika gagal dalam pengembangan sebuah software tentu dampak kerugian itu terkait dengan finansial, misalnya uang ya. Kedua adalah hidup ya bisa menjadi apa ya, kecemasan gitu ya. Yang ketiga adalah reputasi. Kalau kita dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu menjadi jelek itu namanya ya, karena gagal dalam menjalankan sebuah proyek. Yang ketiga adalah dikelola. Beberapa tindakan dapat dikontrol. Misalnya terjadi pada saat pengujian, misalnya risiko-risiko yang ada itu misalnya ada mungkin terkait bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kebutuhan si pengguna, itu bisa direvisi atau diperbaiki lagi. Itu risiko yang bisa kita kelola ya, bisa kita perbaiki istilahnya. Yang kedua adalah risiko yang terbuka, probabilitas produk dan potensi kerugian. Nah, probabilitas itu peluangnya, terjadinya pada bagian produk misalnya ada kekurangan. Itu sangat terbuka untuk terjadi permasalahan yang itu. Ketika kita mengembangkan sebuah software, misalnya ada kekurangan, sehingga memunculkan potensi kerugian, ya, baik dari sisi si pengembang misalnya atau di sisi penggunanya. Ya. Ketiga adalah masalah resiko yang telah terjadi. Nah, itu ya. Resikonya telah terjadi ini atau masalah apa ya? Sehingga menjadi masalah itu ya. Oke ya, resiko yang telah terjadi, misalnya software itu sudah kita kembangkan dan sudah kita terjunkan digunakan oleh pengguna. Ternyata pada saat digunakan oleh pengguna muncul kekurangan-kekurangan ya, muncul kekurangan-kekurangan, misalnya ketika disandingkan oleh software lain atau ketika pada sistem operasi lain dia diinstal.
muncul misalnya error pada bagian apanya ya, misalnya. Nah, itu adalah masalah-masalah yang muncul ya. Bisa saja terbuka ya, bisa terjadi. Komponen dalam resiko yang pertama adalah resiko kinerja. Di sini adalah tingkat kepastian suatu produk akan memenuhi permintaan penggunanya. Jadi di awal memang harus ada pertemuan kan ya antara si pengembang dengan yang memiliki kebutuhan software. Duduk bersama, kebutuhannya seperti apa, dianalisa kebutuhannya. Nah, dari itu apa ya? Terkadang muncul bisa nggak ya untuk diselesaikan ya, permasalahan yang dia miliki misalnya ya. Nah, muncul ada nanti ya risiko-risiko seperti itu ya. Yang kedua adalah risiko biaya. Tingkat ketidakpastian biaya proyek akan terjaga sesuai dengan anggaran. Nah, ini yang mengancam risiko biaya. Biaya itu memang di awal pasti rencana ya namanya. Namanya biaya itu kan rencana, disusun sedemikian hingga, tapi masih ada terkadang ada hal-hal yang misalnya dilewati pada bagian maintenance misalnya dilewati ya terkadang. Atau pada bagian hal-hal yang lainnya. Nah, itu ada, mungkin bisa saja terjadi ya. Atau karena waktu tiba-tiba ada dampak yang lain menyebabkan anggaran itu menjadi berubah gitu ya. Dolarnya naik misalnya. Sehingga kita memilih sebuah item harganya berubah yang awalnya misalnya sekian rupiah menjadi berapa rupiah gitu ya. Sehingga itu akan menyebabkan biaya biaya proyek berubah ya. Tentunya membengkak gitu ya. 3, risiko dukungan. Tingkat ketidakpastian atau software akan mudah dikoreksi, disesuaikan, dan ditingkatkan. Tingkat ketidakpastian suatu software akan mudah dikoreksi. Nah, itu mungkin lebih terbuka ya. Yang keempat, resiko jadwal. Tingkat ketidakpastian jadwal, project, dan mudah yang disampaikan pada customer akan tepat waktu. Nah, ini jadwal itu yang suka mundur biasanya ya dampak. Atau tiba-tiba di pertengahan jalan, customer atau pelanggan akan meminta tambahan, misalnya. Sehingga itu akan mempengaruhi terhadap durasi penyelesaian. Memang harus tegas yang di awal, apa saja yang harus dikerjakan. Tapi ketika itu sangat mungkin ya, sangat mungkin terjadi. Tiba-tiba di pertengahan jalan, si customer-nya minta ada tambahan apa misalnya. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi terhadap durasi penyelesaiannya ya. Ini adalah kategori risiko. Yang pertama adalah kategori risiko proyek. Risiko proyek akan menyebabkan jadwal proyek menjadi tidak tepat dan biaya menjadi bertambah. Nah, risiko-risiko tadi ya, misalnya muncul risiko atau permasalahan muncul sehingga akan mempengaruhi terhadap pertama adalah biaya dan durasi. Ketika durasinya bertambah, itu pasti pengaruh terhadap biaya kan ya. Nah, itu. Nah, ini berkaitan dengan pembiayaan, jadwal, personel, sumber daya, customer, dan masalah persyaratan serta pengaruhnya. Menambah pekerja ya, misalnya menambah personel, nah itu ya, akan mempengaruhi terhadap biaya juga, gitu ya. Karena ada masalah kurang SDM kita tambah, nah itu mengaruhi terhadap biaya juga ya. 2, resiko teknis, ya, mengancam kualitas dan ketepatan waktu software yang dihasilkan sehingga menjadi sulit untuk diimplementasikan. Nah, ini yang berkaitan dengan teknis. Kalau tadi pada proyek itu terhadap biaya dan waktu, tapi kalau yang teknis terhadap kualitas dari softwarenya. Softwarenya itu menjawab nggak kebutuhan dari si pengguna. Kalau memang menjawab, itu berarti bentuk kesuksesan sebuah software ya. Tetapi terkadang muncul ternyata software yang sudah dibuat itu ada kendala, sulit digunakan misalnya ya. Sulit diimplementasikan, sulit dipasang misalnya ya. Ada kendala di lapangan misalnya ya. Nah, ada 5 faktor risiko teknis di sini: ambiguitas, spesifikasi, ketidakpastian teknis, keusangan teknis, dan teknologi yang leading edge. Misalnya ketidakpastian spek yang akan digunakan. Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap risiko teknis. Misalnya software itu akan diinstal pada spek yang seperti apa.
oh ternyata belum bisa diinstal di sistem Android, barunya di macOS, ya, atau iOS, atau sebaliknya baru bisa dipasang di Android, di iOS, itu bisa mempengaruhi terhadap kualitas nanti ya, karena pengguna kan ada banyak ya, ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan iOS misalnya ya. Ketiga adalah resiko bisnis. Resiko bisnis ini membayangkan proyek atau produk. 5 resiko bisnis pertama adalah pembangunan produk yang baik tetapi tidak dibutuhkan di pasar. Kedua, pembangunan sebuah produk yang tidak sesuai dengan strategi bisnis. Tiga, pembangunan sebuah proyek yang bagian pemasaran tidak tahu bagaimana cara menjual. Keempat, kehilangan dokumen manajemen senior berkaitan dengan perubahan pada fokus atau manusia. Kelima, kehilangan hal-hal yang berhubungan dengan biaya atau komitmen personal. Nah, saya ambil satu ya, misalnya yang sering terjadi. Nah ini, pembangunan produk yang baik tetapi tidak dibutuhkan di pasar. Terkadang memang kita membuat itu berdasarkan kebutuhan awalnya, kebutuhan pasar. Tapi ketika diterjunkan tidak menjawab dalam artian tadi ya, misalnya kesulitan untuk digunakan, ya, sulit diimplementasikan, nah itu sehingga apa ya susah dijual, ya, kurang laku di pasaran, sehingga mengancam terhadap itu tadi ya dampaknya pada keuangan misalnya. Dan tidak tahu marketing bagaimana cara menjual aplikasi itu ya misalnya. Oke, itu adalah contoh ya dari resiko bisnis. Resiko bisnis tentunya dalam membahayakan sebuah aplikasi atau software yang sudah selesai dibuat ya, akan dijual gitu atau dipasarkan. Nah, ini adalah proses manajemen risiko ya. Manajemen risiko tadi ya, risk assessment, risk control ya, terus risiko yang diidentifikasi, risiko yang dianalisis, risiko yang diprioritaskan, ada yang sifatnya prioritaskan. Yang kontrol itu diantaranya adalah manajemen risiko perencanaan, risiko resolusi, risiko monitoring. Nah, ini gambarannya ya dalam manajemen risiko. Nah, yang pertama adalah kita berangkat dari manajemen risiko. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek, perkiraan jadwal, pemuatan sumber daya. Di awal biasanya kita sudah memperkirakan jadwal kegiatan dari sebuah proyek. Nah, tapi tetap ada ya namanya risiko itu untuk berubah atau durasinya menjadi lebih atau mundur. Nah, itu sangat terbuka ya. Terus sumber daya yang dibutuhkan itu berapa tiap pekerjaan, itu bisa berubah juga sangat terbuka ya. Ada dua tipe risiko, risiko generik, ancaman potensial pada setiap proyek software, atau bersifat umum. Ketika kita mengembangkan sebuah software, itu risikonya sama. Generik namanya ya. Dua, risiko produk spesifik. Perlu pemahaman khusus tentang teknologi, manusia, serta lingkungan yang spesifik terhadap proyek yang ada. Ya, sifatnya mengancam sebuah software tertentu ya, atau produk yang kita buat. Ya. Tidak sama dengan pekerjaan orang lain yang juga membuat produk yang software juga. Ya. Metode untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan membuat checklist item risiko. Jadi kita ngelis risiko-risiko apa yang muncul atau yang akan terjadi. Kita list dulu. Mana yang bisa kita lewati, kita checklist. Mana yang bisa kita perbaiki, kita checklist. Mana yang kita bisa selesaikan, kita checklist ya. Oke, itu pada bagian checklist item risiko. Item-item risiko berdasarkan subkategori. Pertama adalah ukuran produk, risiko sehubungan dengan seluruh ukuran software yang akan dibangun atau dimodifikasi. Dua, pengaruh bisnis, risiko sehubungan dengan batasan yang dibebankan oleh manajemen atau pasar. Ketiga adalah karakteristik pelanggan, risiko sehubungan dengan kepintaran pelanggan dan kemampuan pengembang untuk berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang tepat. Keempat, definisi proses. Risiko berhubungan dengan tingkat di mana proses software telah didefinisikan dan diikuti oleh organisasi pengembang.
Nah, ini yang kita bahas di atas adalah pengaruh bisnis ya. Ya, jadi manajemen atau perusahaan terkadang membebankan software itu harus berlaku di pasaran misalnya sekian karena hitung-hitungannya misalnya seperti ini untuk mendapatkan profit. Nah, itu pengaruh ya. Jadi risiko-risiko yang muncul misalnya ya tidak akan apa ya, terkadang kendalanya tidak bisa dijual dengan harga yang sudah ditentukan misalnya ya, atau kesulitan dengan harga itu ya. Nah, karakteristik pelanggan, ada komunikasinya kurang bagus, ya komunikasi. Nah, itu mempengaruhi terhadap pembuatan sebuah software. Ya. Selainnya di sini lingkungan pengembangan, risiko sehubungan dengan keberadaan dan kualitas piranti yang akan digunakan untuk membangun produk, sistem informasi. Jadi kita butuh nih dalam pengembangan sebuah software nanti speknya yang seperti ini. Kita butuh komputer yang seperti ini, berapa banyaknya, nah itu. Teknologi yang dibangun, risiko sehubungan dengan kompleksitas sistem yang akan dibangun, kebaruan teknologi yang dikemas oleh sistem. Tentu, ketika kita membangun sebuah software, itu sifatnya memperbarui dari sistem yang lama. Apa kebaruannya? Membantu atau tidak, misalnya ya. Atau jangan-jangan semakin membebankan, gitu ya. Perhitungannya kompleksitas untuk mengerjakan pekerjaannya semakin cepat, semakin efisien atau tidak, atau efektif atau tidak gitu. Jangan-jangan lebih lama penyelesaiannya gitu ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan juga ya. Terus ukuran dan pengalaman staf. Resiko sehubungan dengan keseluruhan teknik dan pengalaman proyek dari orang-orang yang akan melakukan tugas tersebut. Pengalaman itu mempengaruhi terhadap penyelesaian sebuah proyek ya. Kita memiliki orang-orang pengalaman tentunya dengan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman itu paling tidak sudah modal awal di orang-orang pengalaman. Ya. Mudah untuk mengerjakan karena kita memiliki sumber daya manusia yang pengalaman misalnya di situ ya. Pengukuran risiko ya. Risiko itu diukur, misalnya ukurannya kuantitatif yang jelas, contoh risiko dalam biaya waktu. Kelihatan risiko terhadap waktu kan dihitung misalnya ya. Kuantitatif, jumlah, muncul angka gitu ya di situ. Kita sebut kuantitatif. Biaya, nah itu kan angka. Kerugian dalam biaya misalnya berapa 10 juta, 20 juta kan itu nominal sudah ditentukan. Nah, ini biasanya muncul tadi yang sempat saya singgung, fluktuasi terhadap US dollar karena patokannya ke sana harga ya, baik ketika pembelian software, menggaji seseorang, nah itu. Pengukuran risiko juga pada ukuran level. Risiko itu rendah, sedang, dan tinggi. Ya. Nah, itu sih ukurannya ya, levelnya ya. Risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi ya. Terhadap permasalahan ya, nah, sehari-hari sama yang kita miliki, misalnya masalahnya tinggi. Ya, permasalahannya tinggi, misalnya sulit dipecahkan, butuh orang banyak untuk menyelesaikan, butuh berbagai disiplin bidang ilmu, tidak hanya orang komputer saja di situ. Nah, itu. Atau rendah, oh bisa nih diselesaikan, kita benerin, cukup oleh berapa orang, atau ya sudah ketahuan lah solusinya, nah itu bisa kita kan levelnya rendah. Atau diantaranya, sedang ya. Nah itu dalam ukuran level risiko. Analisis risiko di sini menentukan dampak risiko masing-masing kegiatan dalam proyek. Identifikasi risiko yang pertama adalah not enough corporation opportunities are identified. Ya. Yang kedua adalah not enough corporation opportunities are ready to be implemented by the end of the project. Ya. Jadi, nah ini cara menentukan ya, cara menentukan dampak risiko masing-masing kegiatan dalam proyek. Pertama, kalau kita lihat ya di sini ada yang tadi ya level-levelnya ya, ada high ya, tinggi, rendah, sedang ya gitu ya. Nah, nah ini potensial untuk apa ya? Mengancam ya perkembangan misalnya okurensi ya. Ya skopnya adalah project
ya, partnership, org plan, ya. Terus, nah, contingency plan, perencanaan yang bisa menyelesaikan ini ya. Misalnya identifikasi intensity contact with the European and South Asian ICT, ya, penyelesaiannya ya, misalnya menghubungi ya ICT dari komunitas ICT ya. Nah itu ini identifikasi resikonya. Nah ini adalah perencanaan untuk mensolusi atau penyelesaian dari bentuk resikonya. Analisis resiko ya, bisa menggunakan sebuah tools yang sudah ditentukan, yaitu namanya COVID versi 4.1. Ya. Setahu saya perkembangan lebih ya sekarang, ada COVID 5 ya kalau nggak salah sekarang. Tujuan dari proyek, bagaimana tingkat kesuksesan dari sebuah proyek ya. Identifikasi tadi, ya. Ini adalah analisis yang berbasis resiko ya, atau yang kita sebut IT POSMO. Ya. Identifikasi resiko tadi ya, potensialnya low atau high atau apa ya, sedang ya tadi ya. Contoh risiko dalam proyek teknologi informasi ya. Yang pertama adalah development. Ya. Biasanya ada metode yang umum yang digunakan yaitu SDLC ya, Software Development Lifecycle ya. Tujuan utama adalah mengembangkan sistem, dua mengimplementasikan sistem. Pertama kan mengembangkan sistem itu, sistemnya sudah ada, tapi kita akan kembangkan. Kenapa mengembangkan sistem yang sudah ada? Karena ada permasalahan, mestinya ya. Menjadi lambat, menjadi sudah karena perkembangan waktu, menjadi lambat sehingga perlu sistem baru, perlu dikembangkan. Setelah dikembangkan, baru digunakan, diimplementasikan. Ya. Nah, risiko-risiko yang muncul nanti adalah sistem tidak terselesaikan dalam waktu dan biaya yang dialokasikan. Tadi ya, sangat terbuka ya. Kalau dalam teknologi informasi kita berbicara lebih kepada pengembangannya ya nanti ya. Sistem tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari si pengguna. Ya. Sistem tidak dapat dioperasikan, itu fatal ya. Yang paling fatal, misalnya sistem kalau tidak bisa dioperasikan atau tidak digunakan. Itu paling besar ya risikonya ya. Risiko terjadi pada proses. Karena ada campur tangan manusia, dua kemungkinan dipengaruhi alam, geografis, dan sebagainya. Kerusakan mesin, fluktuasi harta, terkait peraturan, terkait dengan budaya. Risiko-risiko yang mengancam dalam pengembangan software, pertama adalah karena manusianya, atau yang mengembangkan. Atau juga gagal karena pengaruh alam. Tiba-tiba servernya kena banjir misalnya ya. Data-datanya menjadi hilang, sistem yang sudah dikembangkan ya ada di situ semua misalnya ya, atau disimpan di situ. Kerusakan mesin tadi ya. Komputernya tiba-tiba rusak, sistemnya rusak, itu mengancam kegagalan sebuah software. Harga tadi ya, terutama yang mengancam perubahan. Nah, fluktuasi ini yang sering muncul ya, karena memang tidak bisa kita kontrol. Ya. Terkait peraturan, hubungannya biasanya ini dengan pemerintah ya. Atau ya misalnya kita mengembangkan sebuah sistem, mengembangkan sistem informasi penjualan. Nah, tiba-tiba apa ya muncul peraturan baru jika apa ya awalnya kita tidak menghitung pajak misalnya ya. Tiba-tiba pemerintah memberlakukan pada sistem informasi penjualan secara online itu akan dikenai pajak. Nah, tiba-tiba kan sistem harus menghitung gitu ya. Nah, itu terkait dengan peraturan. Terkait dengan budaya. Budaya di sini adalah yang saya tahu ya ketika menurut sebuah proyek, terkadang kita sukses membuat sebuah sistem ya dari A sampai Z sesuai permintaan, tapi ketika diterjunkan budaya yang menggunakan itu susah untuk dirubah. Mulai dari bentuk manual mau berubah ke sistem gitu itu adalah tantangan juga nantinya ya. Gitu. Saya udah enak nih atau nanti dengan adanya sistem saya tidak bisa absen ya. Atau tidak bisa apa ya absensinya kan harus otomatis tidak bisa dibohongin dengan adanya sistem sehingga apa itu kan budaya sudah ya sehingga orang menjadi tidak mau menggunakannya. Analisis dengan IT Posmo mengembangkan sistem
informasi, teknologi, proses, staff, skill, dan manajemen ya. Informasi terkait dengan milestone, data input, data yang dimasukkan, resikonya adalah jumlah data input tidak memadai, kesalahan dalam input data. Itu akan berpengaruh ya. 2. Teknologi, pengadaan barang, pemilihan teknologi. Barang tidak terbeli karena kenaikan US. Saya butuh hardware ini loh, nanti dalam implementasinya. Tapi karena di luar anggaran, sehingga jadi tidak terbeli, menjadi mahal karena perubahan tadi, perubahan US dollar atau kenaikan dolar. Sehingga tidak bisa beli, software yang kita buat tidak bisa diimplementasikan gitu ya. Teknologi yang tidak up to date, ya. Teknologinya tidak mengikuti perkembangan waktu. Proses ya, yaitu yang proses itu terkait dengan penggunaan atau standar operation SOP ya. Risikonya adalah tidak dapatnya analisa bisnis proses yang jelas dari klien atau dari pelanggan. Nah, dia tidak punya proses bisnis. Dia tidak punya proses bisnis yang tetap seperti apa. Nah, itu mengancam terkadangnya berubah-ubah ya. Sehingga mempengaruhi terhadap pembuatan softwarenya nanti. Staff skill, manajemen itu bagian dari pengembang sistemnya. Ini hasil analisis dengan COBIT. Contoh, misalnya setelah menggunakan tools COBIT tadi, pakai COBIT itu, ya kontrol tujuan adalah PO 1.4, isinya itemnya sudah ditentukan, misalnya IT Strategy Plan, resikonya adalah interoperabilitas dengan sistem lain untuk mendapatkan informasi bisnis menjadi lebih sulit. Frekuensinya adalah ya, tidak banyak ya, low, atau impact-nya besar ya, baik. Sehingga apa perencanaannya? Mengusulkan pembuatan IT plan dan dikerjakan oleh tim project untuk kemudahan dalam integrasi. Nah, itu ya. Jadi cara membacanya ini adalah deskripsinya, bentuk resikonya, terus gambarannya, detailnya kayak apa. Nah, frekuensinya itu sering, apa, jarang ya. Dampaknya ya sedang, tadi level ya, levelnya sedang, tinggi, misalnya ya. Medium ini sedang ya, high ini tinggi ya. Ada nanti mungkin bersifatnya low juga impact-nya ya. Nah, ini solusi. Salah satunya adalah rencananya terhadap ini infrastruktur jaringan tidak berfungsi misalnya. Sehingga apa? Solusinya dilakukan pemeriksaan secara teratur dan infrastruktur monitoring data yang sudah diproses. Nah, ini adalah strategi, cara bagaimana menghadapi risiko. Strategi yang efektif atau tepat ya, efektif itu tepat untuk menangani risiko adalah yang pertama adalah meminimalisir risiko, kemungkinan kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Kedua, monitoring risiko. Tiga adalah manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan. Meminimalisir risiko. Jadi, agar ini tidak terjadi, caranya kayak apa? Ya, agar nanti pada pengujian itu bisa berjalan dengan lancar, berarti kita harus menyiapkan data. Kalau datanya kurang tadi ya, bisa mengancam juga permasalahan. Monitoring risiko. Risiko juga dimonitor terus. Perbaikannya kayak apa, itu dicek terus ya. Misalnya kayak tadi, jaringannya tidak berfungsi dengan baik. Berarti solusinya rajin atau sering memonitor. Tiga adalah manajemen risiko dan perencanaan kemungkinannya. Perlu ada perencanaan yang perlu dilakukan ya dalam memanage atau memanage ya, mengatur risiko tadi ya. RMM plan, risk mitigating, monitoring, and management plan. Biasanya disingkat RMM. Langkah manajemen dapat diatur ke dalam RMM. RMM ini adalah plan mendokumentasi semua kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari analisis risiko dan digunakan oleh manajemen proyek sebagai bagian dari seluruh rencana proyek. Jadi biasanya dikomunikasikan semua ya, dilaporkan semua. Mulai dari rencana-rencana itu tergambar semua dari awal ya. Nah, didokumentasikan berarti ditulis. Ya. Digambarkan nanti ya, digambarkan juga pakai software project apa yang kalian gunakan, Microsoft Project juga bisa nanti ya, sehingga jelas di situ
kebutuhan orang, biaya, berapa lama, titik kritisnya di mana. Nah, itu dilaporkan semua, didokumentasikan semua ya. Outline dalam RMM Plan. Jadi rinciannya ya, apa saja sih yang dikerjakan dalam RMM Plan itu? Ada pengantar, yang pertama itu terdiri atas lingkungan dan tujuan dokumen. Dua adalah tinjauan risiko utama, tiga adalah tanggung jawab manajemen, staf teknis ya. Jadi dijabarkan lingkup dan tujuan dari proyek itu apa tujuannya. Ya. Terus kedua, tinjauan dari risiko utama. Risikonya apa yang muncul? Risiko utama ya. Tanggung jawab masing-masing job description dari manajemen yang bekerja di situ nanti ya. Dua adalah tabel risiko proyek. Deskripsi semua risiko. Jadi ditulis semua, dijabarkan risikonya apa. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas dan mempengaruhi terhadap risiko. Tiga, pengurangan monitoring dan manajemen risiko. Pengurangan strategi umum langkah khusus mengurangi risiko. Ya, bagaimana caranya itu dijabarkan. Dua, monitoring, faktor-faktor yang dimonitoring, apa saja, risiko-risiko yang biasanya yang sering terjadi ya, dimonitor, pendekatannya seperti apa, cara penyelesaiannya. Tiga, manajemen, rencana kontingensi atau antisipasi. Terkadang perlu ada antisipasi atau rencana-rencana yang perlu dibuat lebih dulu sebelum risiko muncul misalnya ya. Konsiderasi khusus, ya. Nah itu dijabarkan ya, dalam RMM Plan ini. Nah, ini tugas pertemuan 11. Kalau saya lihat di sini, pertama menentukan risiko proyek IT sesuai dengan proyek sistem informasi pada pertemuan 1 menggunakan outline RMM Plan. Dua, dikumpulkan ke dalam bentuk paper makalah pada pertemuan 11. Nah, saran saya kalau bisa ya RMM Plan ini bagian dari paper yang kalian buat. Ya, bisa bagian lah kita masukkan ke dalam paper yang dibuat. Bagaimana caranya nanti ya, bagaimana RMM Plan itu masuk ke dalam tugas paper yang sudah dibuat. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait pertemuan 11, ya, manajemen risiko. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Tentunya ditambahkan juga literatur ya, atau materi-materi lainnya ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.